Ya, aduh, sorry. Selamat datang kembali di konten Mikey Ball dan kali ini kita udah masuk di tahun 2022. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, semoga kalian semua diberkahi oleh eh, apapun yang membuat kalian jauh lebih baik lah. Semoga 2022 menjadi tahun yang lebih baik dari 2021. Yang belum dapat kerja sebelum atau yang masih nyari kerja semoga bisa dapat kerja tahun ini ya, termasuk gua ya, karena gua masih mencari-cari itu ya. Semoga 2022 ini akan jadi momentum awal buat gua bisa ya at least menghasilkan pundi-pundi ya kan. Yang belum dapat jodoh semoga bisa dapat jodoh gitu. Yang lagi misalkan punya masalah di 2022 ini itu, ataupun yang mungkin kalian belum selesaikan sebelumnya, semoga bisa terselesaikan di 2022 dan semoga mimpi-mimpi kalian bisa tercapai di 2022 apapun itu. Kayak lu mau kuliah ke luar negeri, S1 di luar negeri, ataupun lu mau ngambil jurusan apapun yang kalian suka, semoga jalan sukses kalian bisa terbuka lebar di tahun 2022. Oke. Dan juga semoga kita semua bisa apa ya, diberkati, bukan diberkati sih, diberkahi oleh, ya sama aja sih, oleh kesehatan yang prima ya. Terutama kita masih bisa menghadapi pandemi yang belum juga kelar. Semoga ya kita bisa melewati semua ini, kita diberikan kesehatan yang prima dan umur panjang sehingga kita bisa berkarya lagi, berkarya secara total di tahun ini. Oke. Pokoknya 2022 full senyum untuk kita semua. Oke. Sekarang gue mau membuka video pertama di 2022 ini dengan sorry, suara agak sorry ya kalau agak terganggu untuk video ini, karena gue baru sembuh dari hidung tersumbat, bingung gitu. Mungkin karena gue kelamaan buat ngebersihin sekitaran gue, mungkin ngelap gitu, jadi ya hasilnya ya gini lah, jangan tiru. Oke, langsung aja kita balik lagi. Ada beberapa match yang seru sih, terutama City versus Chelsea yang akan dimulai dalam kurun waktu 3 jam lagi. Oke. Ya City ya, kalau gue bilang ya mereka akan tetap mainkan apa yang seharusnya mereka mainkan gitu loh. Dalam artian ya mereka akan tetap akan menguasai jalannya pertandingan tentu. uh, Ya, dan pertandingan ini cukup penting ya buat City, karena City ini kan udah unggul kayak berapa puluh poin sekarang gitu, kayak udah unggul 11 atau 12 poin gitu, udah makin jauh lah gitu. Dan ya City perlu lah untuk menjaga konsistensi permainan mereka supaya keunggulan mereka bisa lebih jauh lagi dan mempercepat mempercepat apa ya, waktu mereka untuk bisa jadi juara di IPL. Karena ya lihat aja kayak rival-rival lain gitu, kayak Chelsea yang gue lihat masih gak konsisten juga dengan permainan mereka gitu loh. Dalam artian gue ngomong kok in this context tuh di IPL ya gitu. Kalau di ya walaupun sebenarnya Tuchel udah mencoba beberapa perubahan, terutama perubahan strategi yang dia lakukan di Piala Kebo atau Carabao Cup sama FA Cup gitu. Cuman ya balik lagi bahwa konsistensi ini masih dipertanyakan gitu loh, karena Tuchel ini juga kadang-kadang udah berubah, udah bagus ya, gue ngerinya dibalikin lagi ke 3-4-3. Jadi ya entahlah, mungkin Tuchel udah sadar apa gimana, kita tunggu gitu. Nah sementara Chelsea ya gitu, yang sebelumnya gue bilang mereka inkonsisten dalam hal performa, dan juga ya apa ya, kalau gue bilang tuh udah apa ya, untuk gue sih 3-4-3 nya dia sih udah harus segera ditinggalkan sih, karena sudah banyak banget yang tahu cara nangkalnya, dan ya banyak, banyak space yang bener-bener bisa dimanfaatin sama lawan gitu loh. Mereka
malah menjebak diri sendiri gitu kalau gue lihat ya, terutama pas gue lihat lawan Liverpool itu. Chelsea itu bener-bener antara lini belakang sama lini tengah itu space-nya tuh kebuka banget itu, jadi Liverpool ada kesempatan, ada ruang di situ untuk ya kalau mereka bisa ngambil bola dari Chelsea, mereka akan counter, dan itu dilakukan sama Liverpool. Nah ini mungkin yang Tuchel gue masih gak paham gitu, harus segera ngelihat inilah gitu, apalagi lawan City gitu, dimana ya lu kalau lawan City dengan 3-4-3 bukan gak mungkin lu dibantai sih ya. Kalau dibandingin City yang gue lihat udah saklek gitu, udah klik sama permainannya mereka gitu, walaupun tanpa striker. Dan ya dalam segi finishing gue ngeliat ini masih jadi sorotan sih untuk Pep gitu. Walaupun ya semua player siapapun yang dipasang bisa cetak gol, siapapun itulah, mau itu dari sayap lah ataupun dari gelandangnya, semua bisa cetak gol. Itu sih salah satu poin plusnya di balik finishing mereka yang masih ya harus jadi poin yang perlu dibenahi lah sama Pep gitu. Cuman ya kalau ini konteks ya karena gue sebenarnya mau bahas pertandingannya Chelsea di FA, tapi itu kayak gue rasa sih gak seru karena gak level gitu. Kalau gue bilang sih ya, City jelas akan unggul sih di sini, melihat dari performanya mereka dan juga ya Chelsea yang inkonsisten. Untuk gue City harusnya bisa unggul. Oke, terus kita ke Aston Villa versus Manchester United. Nah ini sih untuk gue bakal seru sih, karena ya MU ini gue lihat ya pas sudah dipegang Rangnick pun permainan tidak berubah. Bener-bener ya ampun, it's so pathetic and disgusting gitu loh bener-bener buat gue. Apalagi gue contoh ya, gue ambil sampel lawan Newcastle. Aduh, lawannya Newcastle loh, 19th versus you, udah posisi udah mau ancang-ancang tuh, udah jadi apa ya, untuk bisa ngambil spot di UCL. Walaupun gue nggak tahu ya nanti ke depan kayak gimana ya mainnya tuh. Aduh ampun, bener-bener deh, ampun banget dah, super ampun gue bener-bener liatnya. Dan gue lihat ya kelihatan banget MU ini dari pemainnya ya nggak bisa jalani perintah, sumpah. Sorry, belum fit bener ini. Gimana ya, pemain MU itu kayak gak bisa ngejalanin strateginya si Rangnick, bener-bener gimana ya, karena mungkin udah terbiasa dilepas gitu, main sendiri-sendiri gitu. Ya udahlah, dijamannya oleh yang babuk itu, gimana ya, lu dilepas aja gitu loh, maksudnya gue tanpa main strategi, cuma skill individu ya, asal menang selesai gitu. Cuman this guy is different gitu loh, Rangnick. Gimana ya, Rangnick ini kan gue lihat lebih sistematis gitu loh. Dan ya sampai Rangnick pun bilang ya gue gak yakin gitu bisa membuat MU lebih baik, at least untuk bisa ngambil spot di UCL gitu, di kompetisi Eropa aja dah gitu loh maksudnya gue. Sementara Villa ini juga mainnya karena FA kemarin tuh juga ya, MU tuh menangnya hoki sebenarnya. Gue bilang ya sebenarnya gue nggak gitu nonton, cuman ya kalau gue lihat dari performanya MU ya MU kayak gitu ya, gue sih gak heran kalau Aston Villa bisa ngelawan MU yang sekarang ini, dan bukan gak mungkin kejadian lagi. Dan ya gue rasa sih ya kalau gak ada yang bener-bener bisa Rangnick ubah, Aston Villa akan lebih gue unggulkan di sini, jujur aja gitu loh. Walaupun ya Aston Villa ya dengan squad yang seadanya doang, tapi ya lihat aja MU yang sekarang gitu loh. Gue lihat ya kayak Sancho, Greenwood lagi nih, lebih-lebih sama Rashford, Fred, Bruno Fernandes, 5 ini tidak perform semua. Apalagi yang namanya Greenwood sama Rashford, egoisnya itu aduh ampun dah, bisa ganti-gantian gitu loh, satu babak ya lu egois ya, terus kayak udah janjian gitu loh, maksudnya gue janjian gitu,
janjian, ada deal gitu. Ya udah, kita egoisnya perbabak gitu. Gila. Ini menurut gua dua pemain ini tidak membantu sama sekali gitu loh dalam strateginya Rangnick. Benar-benar tidak membuat MU maju gitu. Sebagai salah satu tim terbesar gitu loh di Inggris, ya lu main kayak gitu. Gue ya as a neutral fans, gue sih kesel. Bener-bener gue sampai bener-bener kesel gue MU kayak gini. Gak ngerti lagi gue. Terus Bruno Fernandes ini semenjak dipegang Rangnick tidak perform sama sekali. Gue nggak tahu dah kenapa. Apakah dia mau show himself off for apa ya, for his sake gitu, apa gimana gitu, gue nggak ngerti lah. Karena kan perannya akhirnya dibagi kan gitu loh. Sebelumnya dia jadi sentral banget, tiba-tiba tugas lu dibagi sekarang gitu loh. Lu tidak lagi sebagai salah satu tumpuan untuk mencetak gol loh, oleh Rangnick gitu loh. Karena ya lu sekarang supplier, bener-bener lu you make the play for the team ya. Either you and mostly you should supply gitu loh. Mungkin perannya sekarang kayak gitu ya, sebagai supplier gitu. Nah gue liat gak perform juga. Gue nggak tahu kenapa. Kayaknya ini orang ya, Bruno Fernandes ini ya, gue lihat ini hanya bermain untuk dirinya sendiri gitu loh. Bener-bener ya main cuman untuk nama dia doang gitu, bukan untuk MU. Jadi ya itu yang faktor yang gue bilang itu mungkin jadi salah satu penghambat Bruno Fernandes berkembang di bawah Rangnick. Terus gue kayak Rangnick ini juga aduh ampun deh, kenapa lu gak coba yang lain gitu loh, kayak Van de Beek yang gak sama sekali dimainin pas main Ole, lu juga biarin gitu loh. Donny Van de Beek ini dianggap sampah sama MU bener-bener deh. Dan ya gue rasa Donny Van de Beek harus tegas sih gitu loh, untuk dirinya sendiri bisa dapetin menit main. Kalau enggak ya lu ultimatum aja nih orang manajemen MU, gue pindah aja gak apa-apa gitu loh ya. In the other case Ajax seneng banget sih bisa dapat 40 juta gratis. Dianya jual dimanfaatin karena emang urusannya udah di MU sekarang, bukan di Ajax lagi. Jadi masa lalu nih sekarang. Nah terus kayak Sancho nih ampun dah, bener-bener dibeli 90 juta loh, gak perform. Bener, mainnya cuman kiri, cuman depan belakang dribble udah, terus bola hilang. Gak ngerti lagi gua bener-bener. Sancho ini anak tuh ya, gue lihat ya dari segi performa ya di MU jadi gak siap bener-bener, tapi tetap dipaksa beli ya. Udah akhirnya jadi apa, jadi puing aja di situ. Udah benchnya MU udah kayak TPA aja tuh kalau gue bilang. Gila, ini gue pure ranting sih di sini sih buat MU sih, gak ngerti lagi gue. Gak ada kreativitas, gak ada gak ada passion untuk main di bawah Rangnick. Jadi ya gue harap sih MU dibantai sih lawan Aston Villa, at least kalah lah untuk untuk bikin MU ini ngacak semua gitu. Gue harap sih begitu ya gitu. Sama Watford dibantai gak ngaca, semoga lah Aston Villa bener-bener mereka segera ngaca dah, karena gue udah capek ngomongin MU kayak gini terus bener. Walaupun gue fans netral tapi gue lihat tim kayak gini sih capek, gue bener capek bener. Udah kalau mau mati aja sekalian, udah beneran mati dalam segi prestasi gitu loh. Udah cuci gudang, clearance aja udah, gak apa-apa, cut loss aja udah, karena emang gak guna. Apalagi 5 pemainnya ditambah, belum lagi kayak Fred yang mainnya cuman aduh. Fred ini main juga aduh, udah kayak anak bebek anak bebek yang nyari emaknya yang hilang gitu. Gak ada arah gitu, soalnya gak ada arah gitu. Dari segi performa nol gitu, nggak ngerti lagi gue. Udahlah, gue capek ngomongin MU. Jadi untuk gue sih kalau MU masih main kayak gini terus ya, gue sih bilang
balik lagi Aston Villa lebih unggul sih gue bilang, karena dari segi permainan nol, dari performa nol gitu, gak ngerti lagi gue bener-bener. Terus Spurs lawan Arsenal, nah gue nggak ngerti nih ini apakah bakal dipospon apa enggak, karena si Arteta udah propose bahwa squadnya Arsenal kurang banget dari segi jumlah ya, karena ya banyak yang kena. Habis itu juga ada beberapa pemainnya juga ikut Afcon gitu, jadi ya belum lagi yang cederanya juga. Jadi ya gua nggak tahu keputusannya, mungkin baru hari ini atau besok lah, maksudnya ntar malam gitu atau besok, harusnya sih ntar malam ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke Bundesliga, brief aja ya. Gladbach versus Leverkusen. Nah, gue bilang sih Gladbach ya, even though mereka bisa menang lawan Munchen gitu, karena ya Munchen purely kurang orang gitu, kurang power gitu, dalam artinya ya benchnya sama squad yang biasanya sering dipasang Nagelsmann juga emang nggak rata gitu loh. Jadi ya wajar lah kalau misalkan Gladbach bisa menang gitu loh, karena yang di tengah itu cuman Kimmich doang yang main. Sementara kan sebenarnya di mereka main 4-3-3, di dua yang nemenin tuh kalau nggak salah siapa ya, Sane juga nggak ada, Alphonso Davies juga kena myocarditis gitu. Jadi ya bukan myocarditis, dulu kemarin dia nggak kepanggil juga karena kena juga tuh. Habis kena baru tuh berita myocarditisnya si Alphonso Davies gitu. Siapa yang nemenin ya kalau nggak salah ya, pokoknya ya. Tapi yang lain sebenarnya kayak untuk lini depan sebenarnya fine lah gitu, selain masih ada Lewandowski sebenarnya harapan untuk menang tetap ada gitu loh, apalagi lawannya cuma Kiel doang gitu. Ya menurutku sih Munchen harusnya bisa menang ya, bukan unggul doang, menang malah. Balik lagi kita ke Gladbach sama Leverkusen. Nah sementara Leverkusen ini ya, kalau gue lihat gitu di round terakhirnya mereka ini, ya mereka lagi menurun juga nih performanya nih. Dan ya gue mau tahu sih apakah Leverkusen bisa bangkit apa enggak gitu, karena kalau Wirtz gak kerja, maksudnya gak perform, semua gak perform beneran gitu loh. Apalagi pas lawan Dortmund itu udah unggul 2 gol, tahu-tahu mainnya defensif banget, akhirnya sampai dijeboli 3 kali gitu. Jadi ya bener-bener gue gak paham lagi lah gitu loh. Dan golnya pun juga ya gue sih bilang mereka juga gak pantas juga in the other case gitu, karena lu lihat Mahmoud Dahoud gitu, golnya kayak gimana, dalam berapa bola gitu dia bisa bikin gol secakep itu. Kalau buat gue Dahoud butuh 10.000 bola untuk bisa cetak 1 gol kayak gitu, bener. Karena itu pemain juga bener-bener bapuknya gak main dah, itu bener-bener sampai kepala gue sampai pusing gue lihat salah satu kayu matinya Dortmund ini, bener. Walaupun kemarin menang 5-0 5-1 ya, ya tadi subuh sih kalau gue bilang. Nah untuk Gladbach sama Leverkusen, kalau bisa memilih gitu, gue akan lebih unggulin Leverkusen jelas, karena murni dari segi kedalaman squad dan ya dari segi performa gitu. Kalau gue lihat ya jauh lebih baik Leverkusen gitu. Tapi kita lihat aja, karena Gladbach ini juga bisa sangat ngejutin lah, terutama ngelawan tim-tim besar. Jadi ya ada kecenderungan juga untuk berakhir imbang di sini. Oke. Terus kita ke Serie A paling Atalanta lawan Inter doang ya. Ini gua sebenarnya ngeliat dua tim ini bakal saling nyerang sih. Dan ya kalau Serie A ya penyakitnya semua sama gitu, karena kesalahan passing semua ya saling nyerang aja gitu. Dan ya gua harus bilang sih dari segi kedalaman squad, performa dan lain-lain, harusnya gue bilang Inter sedikit lebih unggul lah. Cuma nggak tahu juga nih, Atalanta juga bisa sangat mengganggu tim-tim besar macam Inter ini gitu loh. Kalau mereka lagi perform, mereka bener-bener bisa jadi pengganggu gitu loh untuk Inter sebagai salah satu tim besar di Serie A. Oke, terus kita ke
Utrecht lawan Ajax, sebenarnya Utrecht lawan Ajax nih sebenarnya pertandingan cukup gede sih buat gua, karena Utrecht ini kan salah satu eh apa ya, tim yang bisa mengganggu Ajax gitu loh. Dan ya kemarin di pertemuan pertama mereka terbukti mereka bisa mengganggu gitu. Dan ya gua rasa kalau ngelihat nanti pertandingannya bakal berjalan seperti apa gitu, mungkin akan sama aja kayak pertemuan pertama mereka kemarin. Tapi gue sih sedikit ngungkuin Ajax di sini, walaupun gue gak bisa ngeremehin Utrecht as well gitu. Dan yang terakhir La Liga gak ada, karena Real Madrid udah main dan menang 2-1, plus Barca lawan Rayo ditunda. Gue nggak tahu kena, bukan ditunda ya, ditunda lah, karena untuk minggu ini di cancel. Oke, mungkin itu aja dari gue untuk video pertama tahun 2022. Terima kasih ya udah nonton, dan sampai ketemu lagi di Mikey Wall berikutnya. Ciao. Aduh capek gue beneran ngomongin MU, lama-lama bisa darah rendah gue bener, ampun.